Membawa semangat nasihat Demokritus, lahir sebuah gagasan untuk membangun bangsa. Indonesia Belajar. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para pengajar yang ahli di bidangnya. Segera download. Bangsa Indonesia, belajar bersama Indonesia Belajar, demi Indonesia Maju. Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Dan pagi hari ini seperti biasa, pagi-pagi semoga di rumah Anda, cuaca di rumah Anda segar, karena kita pagi hari ini akan membahas mengenai olahraga lari ya. Dan tentu kesehatan adalah menjadi hal yang utama yang harus kita raih untuk kita bisa beraktivitas meskipun dari rumah ya. Baik, Indonesia Belajar, Anda sudah download aplikasinya. Kalau belum, Anda bisa download di Google Play Store atau Apple App Store. Indonesia Belajar ini adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Dan Anda juga bisa klik website kita di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini pasti sudah tahu dong ya, tamu kita tuh luar biasa, yang setiap hadir hari Jumat jam 10 pagi. Beliau adalah Pak Stevigo. Beliau adalah CEO 99 Virtual Race. Ya, yang sudah hadir di tengah kita, yang pakai kaos warna merah. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi teman-teman. Iya. Merah artinya semangat ya Pak ya, berani. Semangat. Semangat ya. Oke. Dan tentu selalu sehat ya. Saya nggak perlu nanyain kabar sehat nggak Pak? Amin. Pasti sehat. Ya. Oke. Dan pagi hari ini kita akan bahas mengenai running in new normal ya. Ini lagi tren kata-kata ini ya, the new normal ini kata-kata yang di semua bidang, semua segi kehidupan itu the new normal ya. Dan pagi hari ini bagaimana sih kita menyiasati lari di the new normal ya, mengarah ke sana. Oke. Jadi kita akan bahas itu ya Pak Stevi ya. Dan saya ingatkan dulu Pak, untuk sahabat pembelajar yang ingin menanyakan perihal seputar lari, permasalahan seputar lari, apalagi di saat pandemi dan menuju new normal, silakan Anda bisa chat di Zoom ini, atau Anda nanti langsung sharing, bisa langsung buka mic untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Stevi dan kita bisa sharing-sharing bersama. Oke, Pak Stevi, apa ini yang paling penting untuk running in the new normal ini? Oke, thank you Pak Dewa. Jadi sekali lagi selamat pagi teman-teman. Jadi benar, sekarang ini banyak banget kita bahas new normal. Nggak cuma di hal kesehatan, sebenarnya di apapun lah. Apalagi pemerintah juga udah mulai dalam tanda kutip membuka akses tertentu, baik nanti pada satu penerbangan, mall dan sebagainya, tapi selalu dengan protokol kesehatan. Itu yang kita tahu dengan nama new normal ya. Jadi boleh mulai bersosialisasi lagi, beraktivitas normal tapi dengan protokol tertentu. Nah, ini juga sama halnya dengan kita di dunia olahraga, terutama lari. Ada beberapa hal nanti yang saya mau sharing sama teman-teman, gimana sih caranya kita tetap bisa lari di kondisi new normal, di mana sebenarnya gini, tujuannya kita lari yang utama saat ini pasti untuk kesehatan. Terutama salah satu cara untuk memutus atau supaya kita nggak terjangkit virusnya adalah tubuh yang sehat melalui olahraga. Jangan sampai ketika kita dibebaskan dan berbau dan sebagainya malah kena, kan sayang banget. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, termasuk teman-teman juga boleh share pengalamannya selama seminggu 2 minggu terakhir ketika baru mulai lari, kemudian kendalanya apa, permasalahannya apa, nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya, jadi biar lebih interaktif, lebih ini banyak case-nya. Oke, sebelum masuk apa aja, ada satu studi yang saya baca kemarin dari Eropa yang menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas olahraga dengan imunitas tubuh kita, Pak. Jadi
beberapa juga kadang kita salah menganggap apapun ketika udah olahraga kan harusnya tetap sehat. Ternyata enggak, termasuk story saya yang awal-awal nih 2 minggu lalu ya Pak, saya ngerasa saya udah olahraga tapi ternyata malah Panadol dan Antangin itu harus ready kan, jadinya nggak pas. Nah ternyata dari yang saya baca, untuk menjaga imunitas yang baik itu sebenarnya olahraga dalam intensitas yang sedang. Nah sekarang pertanyaannya intensitas sedang itu yang kayak gimana sih? Intensitas sedang itu gampangnya gini, kalau saya dilari, ketika saya lari itu saya masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol. Nah, itu artinya tubuh kita juga nggak terlalu over. Tapi ketika kita udah lari, udah ngos-ngos, jangankan ngobrol ya, kadang kita tarik nafasnya sampai kayak gini-gini. Nah, itu intensitasnya udah terlalu tinggi, apalagi durasinya juga tinggi. Takutnya ketika kita kecapean, imunitas justru malah drop dan bisa gampang virus masuk. Jadi yang ideal itu adalah imunitas sedang untuk durasi sekitar 30 sampai 1 jam. Dan kalau lari kita bahas pace ya atau kecepatan larinya yang intensitasnya sedang. Gampangnya tadi ketika kita bisa sambil ngobrol. Tapi kalau kita bisa sambil nyanyi, sambil tolak-toleh, nah itu kepelanan sih Pak. Jadi harus dikencangin lagi. Ya, Sama aja nggak berasa. Apalagi baca puisi Pak ya. Nah, nggak berasa larinya jadinya ya. Yang ada minggir ke stage, naik stage nanti. Oke, jadi itu yang karena zaman sekarang kita sudah bukan ngejar prestasi ya, terutama yang kita pelari. Kadang kita personal best, kemudian speed saya 1 kilo bisa berapa cepat, udah nggak kayak gitu sih. Kita lebih ke kesehatan. Jadi paling nggak harus intensitasnya sedang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke the new normal. Kemarin saya juga coba Pak, yang paling gampang dan yang paling sering diinfokan itu adalah kita harus pakai masker kemana-mana, termasuk lari. Jadi kemarin saya juga coba, ternyata ngap banget dan banyak case yang terjadi, banyak berita yang terjadi, orang kolaps ketika aktivitas atau olahraga pakai masker. Karena memang benar. Jadi dari data yang saya dapat itu kita bernafas 12 sampai 20 kali nafas per menit. Itu kalau kita kondisi normal. Nah, ketika kita kalau olahraga itu bisa mencapai 2 kali lipat minimal. Jadi kita kebutuhan oksigennya pasti jauh lebih banyak ketika berolahraga. Ini make sense. Jadi apalagi kalau ketika kita pakai masker kan ditutup ya Pak. Ini jadinya ngap banget. Saya kemarin coba, aduh nggak kuat. Nah ternyata sebenarnya yang dimaksud new normal dengan pakai masker untuk kita yang pelari ini sebenarnya bukan lari menggunakan masker. Ada beberapa protokol yang bisa kita siasati. Masker kita tetap harus bawa, terutama kalau kita lari keluar rumah ya, di kompleks atau di gor atau di mana. Masker harus kita bawa. Kapan kita pakai masker? Ketika kita mau melewati kerumunan. Jadi kalau kita putar jalan raya kemarin karena di Bali cukup aman sih Pak. Jadi saya bisa lari keluar, saya bawa maskernya, lari tanpa masker. Tapi ketika udah mulai kayak persimpangan, kemudian mulai banyak ketemu orang, baru kita pakai dan kita nggak harus lari, bisa jogging, bisa jalan. Ketika udah aman lagi, baru kita bisa lepas. Kalau nggak gitu itu bahaya. Jadi memang bukan lari pakai maskernya, tapi kita siap-siap masker ketika mendekati kerumunan. Itu yang lebih penting. Kemudian, di mana sih kita lebih baik larinya? Balik lagi selama bisa di rumah, ada treadmill atau di kompleks, kita tetap disarankan untuk lari di lokasi tersebut. Namun ketika kita harus lari keluar, kita usahakan menghindari kerumunan. Kayak dari info, ketika mulai lewat pasar misalkan, lebih baik kita ganti jalur. Karena kan kita nggak ada ngejar sesuatu yang harus sampai kemana. Jadi fleksibel banget untuk rute lari. Hindari keramaian. Kalaupun harus lewat, baru maskernya dipakai sambil jogging atau pelan-pelan lah larinya. Kemudian yang berikutnya jam. Jamnya cari yang cukup relatif sepi ya. Misalkan kalau sore, saya nggak tahu, mungkin tiap daerah beda-beda, tiap lokasi beda-beda. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghindari kerumunan. Kemudian ada lagi social distancing.
kita tahu jarak 1-2 meter misalkan, itu sebenarnya hanya ketika untuk antrian atau berdiri, kan sekarang selalu dibatas-batasin, dikasih line ya ketika kita antri sesuatu. Itu kondisi 1-2 meter kita untuk berdiri atau antri, di mana kita nggak ada pergerakan. Jadi cukup aman dengan jarak segitu. Tapi kalau kita aktivitasnya berjalan, jadi kan kita bergerak. Sebaiknya jarak yang ideal itu 4-5 meter di belakang orang. Kalau kita barengan, usahakan radiusnya segitu. Karena kan ketika jalan, keringat atau droplet semuanya, itu kan kayak apa ya, fisika atau apa, ada gaya yang ikut di Pak. Ketika kita cuma 1 meter, 2 meter, kita akan terpapar juga. Jadi idealnya kalau untuk jalan, itu sekitar 4-5 meter untuk social distancing-nya. Kemudian untuk yang lari durasi sedang bisa sampai 10 meter. Ini untuk amannya. Jadi teman-teman kudu perhatikan, kan cuma 1-2 meter itu kan kalau kita berdiri, tapi kalau kita lari sebaiknya lebih jauh supaya nggak kena ininya, dropletnya. Betul, itu untuk social distancing-nya. Terus kalau lari di new normal, kadang kita males mampir Pak, mampir dalam arti kayak Indomaret beli minum, karena kan ribet lah apa-apa. Padahal seperti yang saya info minggu lalu, untuk lari itu minimal 30 menit harus kita minum 1-2 teguk. 30 menit atau sekitar 2,5 kilo lari. Haus nggak haus, kita harus minum. Jangan sampai tubuh kita kasih warning kita haus. Nanti malah nggak bagus. Nah, saya juga ada beberapa tips gimana caranya kita bikin energy drink sendiri, Pak. Seperti Ion. Karena ketika kita olahraga, beraktivitas, itu kan kita membutuhkan minuman yang berion. Jadi bukan hanya sekedar air putih, karena kalau kita hanya minum air putih aja, itu juga konsentrasi ionnya nggak seimbang. Karena kita keluarkan ion, jadi kita butuh asupannya juga yang minuman berion juga. Banyak yang brand-brand Pocari yang kemarin kita sebut, itu salah satu cairan pengganti tubuh. Jadi lebih baik minuman yang berion selama kita lari, baik sebelum, waktu lari, maupun sesudah lari. Ada tips yang teman-teman bisa coba, caranya bikin, mungkin bawa botol kecil sambil lari 30 menit, nggak butuh banyak air minum, supaya juga nggak memberatkan. Ini teman-teman boleh kalau mau dicatat, bisa resepnya ini, saya bagi resep sekarang. Oh, nggak apa-apa Pak, siap. Ya, untuk bikin satu botol energy drink 500 ml, teman-teman bisa campur 4 sendok jus, 4 sendok lemon peras, 4 sendok teh, kemudian garam sedikitnya sama sirup untuk rasa manis sama perasa. Jadi itu aja di shake. Nah, kita bisa bawa untuk lari sebagai pengganti ion. Jadi saya ulangin 500 ml air, kemudian 4 sendok teh lemon, 4 sendok teh lemon peras, kemudian ditambahin garam sedikit sama sirup opsional untuk rasa sama pemanis. Nah, itu kasih es batu sambil kita lari, nah pastinya enak. Jadi nggak perlu mampir ke minimarket untuk stop, menjaga salah satu social distancing dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa coba. Jadi itu saya rasa itu sih Pak yang perlu kita jaga, social distancing-nya. Jadi kalau saya recap, social distancing kita perlu paling enggak untuk kita yang lari sekitar 10 meter. Kemudian ketika di keramaian, jangan lupa pakai maskernya, dan jangan pakai masker untuk lari terus, nggak bagus. Dibawa aja ketika keramaian, baru pakai masker. Dan ya kalau bisa balik arah, hindari yang keramaian, itu akan lebih baik. Itu yang teman-teman bisa terapin di new normal sekarang untuk yang lari. Oke, gitu Pak Dewa. Oke, ya. Mas Tevi, tadi saya tertarik dengan masker ya. Memang dari awal, ini kalau pakai masker lari gimana? Orang kita nggak lari aja pakai masker, kadang-kadang berapa jam gitu ya udah ini ya, udah karena belum terbiasa mungkin ya. Karena saya juga bukan dokter operasi. Jadi apa namanya? Ada nggak sih isu atau tren ke depan dibuat khusus masker lari gitu? Memungkinkan nggak sih? Memungkinkan Pak. Kan sekarang juga udah mulai ada masker yang ada kayak ventilasinya ya. Iya. Nah itu kita bisa pakai sih. Terus terang saya belum pernah coba. Bahkan kemarin ada teman yang malah kita mau bikin ide sesuatu Pak, supaya kita bisa lari pakai masker.
Jadi antara kita lubangin tertentu, kita cuma kasih lapisan karbon yang tidak terlalu menghambat nafas dan sebagainya. Harusnya ke depan sih akan ada seperti itu. Kalau memang harus kita pakai masker ya. Pakai masker ya. Tapi ada triknya Iya. tadi Pak Stef sudah sampaikan ya. Betul. Cuman kalau yang Oke. selama ini standar, jangan dipaksa ya. Intinya juga tubuh itu pasti kasih sinyal sesuatu ketika udah mulai nggak beres. Jadi kita jangan harus nanti jadinya malah kolaps. Nggak bagus. Oke. Saya tertarik juga dengan resepnya tadi energi drink ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Enda. Kalau sirup diganti dengan madu, apakah bisa Pak untuk rasa manisnya? Boleh. Ini malah lebih bagus memang. Madu kan juga nambah energi dari manis alaminya. Boleh, boleh, Mbak Enda. Tapi ini unsur penting ya, bukan hanya untuk pemanis rasa gitu ya? Iya. Di luar energy drink, kadang madu salah satu gel. Kalau yang minggu lalu kita sempat bahas minuman gel ya Pak, apa booster itu. Ya, jadi gel itu untuk bantu kita, bahan-bahannya alami, kayak ada garamnya, ada apa namanya kayak kita bilang ya, ada yang kandungan untuk kopi itu apa Pak? Kafeinnya, betul. Jadi bermacam-macam. Itu memang untuk menambah stamina kita ketika lari, termasuk salah satu madu. Saya pernah Pak lari ketika gel saya habis, saya bawa madu saset. Madu saset ketika di berapa kilo saya minum untuk boosting energi. Bisa. Jadi boleh banget. Ya. Lebih baik memang diganti madu. Kalau garam ini Pak, memang harus pakai salah garam satu, ya? Pak Dewa, mungkin teman-teman juga ketika kita larinya cukup lama, terus kita berkeringatnya banyak, itu yang keluar garam sebenarnya. Oh, oke. Iya, jadi kalau kita pegang itu, saya termasuk yang gampang banget berkeringat. Jadi kadang saya baru lari 3 km itu udah kayak kesiram. Jadi banyak banget keringatnya. Itu kalau cukup panjang, Mbak, celana saya bisa jadi putih-putih. Dan itu kayak keluar garamnya. Kalau kita kekurangan garam, itu yang kita bisa gampang kena kram. Lari kadang kram. Nah, itu kadar garamnya kita di tubuh udah berkurang, betul. Oke. Saya punya cerita lucu, mungkin saya boleh bagi teman-teman. Kita pelari untuk long run, Pak, ada namanya salt stick. Jadi salt stick ya, jadi salt garam. Saya nggak tahu isinya apa, tapi yang pasti ada kandungan garamnya di dalamnya, itu dalam bentuk kapsul, Pak. Jadi kalau kita yang half marathon, full marathon, kita biasanya minum itu sekitar 2,5 atau sampai 5 kilo, kita minum kayak pilnya itu salt stick. Nah, ada teman saya cerita lucunya gini, dia baru pertama kali ikut lari jarak jauh, kemudian di tengah-tengah dia kram. Terus ada teman dong yang lewat, dibagi salt sticknya. Apa yang terjadi? Kapsulnya dibuka, diolesin di bagian kakinya yang kram. Ketika minum, kok nggak ngaruh? Gimana caranya? Ya saya oles-olesin, bukan diminum. Pada saat lari nggak sempat kasih ini ya, tutorialnya. Iya, kan dikira udah tahu. Ini aku bawa salt stick. Biasanya kita selalu berbagi nih, Pak. Kita kan pakai lebih. Ketika ada teman yang kram atau apa, kita tolong. Ini salt stick. Ternyata sama dia dioles ya, bukan diminum. Lucu juga. Gitu. Tapi memang penting ya garam ini ya. Jadi garam, lemon sama sirup yang intinya bisa diganti madu ya. Oke, 500 Betul, ya. Itu kalau kita lari misalnya let's say 30 menit sampai 1 jam itu 500 ml cukup Pak ya? Cukup. Karena cuma 30 menit itu kita minum 1-2 teguk ya. Kemudian ketika kita finish baru dihabiskan sisanya. Oke. Jadi ini ukuran yang sudah ideal ya untuk 30 sampai 1 jam. Okay. Betul. Ya. Oke, untuk Anda yang ingin sharing atau untuk menanyakan sesuatu tentang lari, silakan. Apalagi kondisi pandemi dan menuju new normal ini, untuk Anda yang sering kali lari pasti ada butuh gimana ya, khawatirnya gimana. Itu Pak Stevi tadi udah menyampaikan beberapa tips
yang bisa dikatakan memang aman Pak ya untuk Pak Stevi juga udah mencoba meskipun Bali relatif aman ya, dengan pandemi ini ya. Tapi untuk teman-teman mungkin jangan terlalu khawatir kalau kita udah pakai protokol untuk lari yang bisa menjaga keamanan tubuh kita dari serangan virus, saya pikir juga udah lebih oke ya. Dia ada rute, betul. gitu ya dan macam-macam. Oke. Itu nih ya. Kalau lebih aman lagi Pak, ketika kita selesai lari ya kita lepas di luar, jangan masuk kamar dulu, jangan masuk rumah dulu, lepas sepatu semua, bahkan bisa aduan dulu, habis itu langsung kita mandi ketika keringatnya udah kering, kan kita pendinginan semua di luar, udah kering kita bisa langsung mandi, ya, itu akan lebih aman. Iya. Dan kalau kerumunan, kalau kita menghindari kerumunan, kita lari pun juga harus ada jaraknya kan tadi kan? Betul. Iya. Tapi paling enggak, kalau kerumunannya mereka kan jalan ya Pak, berhenti. Jadi kita bisa tetap pakai masker, kemudian kayak kita lewat kayak gitu, jalan juga, setelah lapang lagi baru kita lepas masker dan baru lari. Dan kalau kita lari dengan keluarga gitu misalnya, itu tetap mungkin bisa jaga jarak juga ya, atau gimana? Kalau saya pribadi sih Pak, keluarga kan kita pasti bersama terus ya, harusnya nggak akan ada masalah sih. Ada masalah ya. Yang kita takutkan kan ketika kita keluar fisik dengan orang lain, kita nggak tahu historinya dia kenapa, itu yang kita harus jaga-jaga. Oke, kita sapa dulu, ada Pak Firman Cecak, ikutan nyimak sembari lari-lari kecil di tempat, boleh ya? Oh, sangat boleh ya. Nah, kalau ini Pak Firman ini, saya terinspirasi. Mungkin Pak Firman nanti bisa juga sambil setelah lari-lari kesini selesai Pak ya, bisa sharing juga. Saya malah bisa mengekspor ini apa yang disampaikan Pak Firman. Kalau lari-lari kecil itu di sekitar rumah, itu kira-kira gimana Pak? Baiknya Pak? Ada saran nggak? Kalau misalnya ini Pak Firman kan sedang lari-lari kecil. Lari-lari kecil ini yang saya bayangkan lari-lari tapi jaraknya pendek banget gitu ya. Ini boleh ideal atau enggak? Atau memang dilakukan juga nggak masalah ya? Nggak masalah Pak, daripada kita rebahan sambil ngemil ya. Betul. Lari kecil kita kalau nggak keluar, karena keluar kan cukup riskan Pak, jadi mungkin saya seminggu sekali baru keluar, tapi kalau nggak biasanya kita di dalam, ya lari-lari kecil nggak masalah Pak. Kita bisa dapat 1-3 kilo, 15-30 menit, itu udah bagus, nggak masalah. Ngitarin rumah sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa, kalau susah lari di dalam rumah, kadang kan males ya, sana mentok, sini balik lagi, kini udah mentok lagi harus putar. Teman-teman bisa coba aja jalan cepat. Idealnya satu hari itu coba capai 10.000 langkah. Itu udah sehat. Jadi ya putar-putar jalan ke dapur, balik lagi ke kamar, atau naik tangga turun. Usahakan ada counter step-nya kan. Nah, idealnya 10.000 langkah setiap hari. Itu sebenarnya udah sama dengan sekitar 7 kilo sih Pak. Oh, kalau dikonversi jalan. Iya. Bisa jalan, jadi nggak usah lari-lari juga nggak masalah. Nggak harus lari, betul. Oke. Bisa jalan. Pak Firman boleh ya, jadi dilakukan 10.000 langkah secara digital bisa dihitung Pak ya? Bisa ya. Ada, kita bawa smartphone aja, ada aplikasinya yang untuk counter step bisa. Oke, Pak Firman sudah selesai lari-lari kecilnya nih. Pak Firman sharing dong Pak. Bagaimana, apakah lari-lari kecil ini sudah dilakukan setiap hari Pak Firman? Boleh, silakan Pak Firman. Halo Mas TV, halo moderator. Ya, siap. Kalau malam ini belum mandi nih. Gak apa-apa Pak. Saya juga soalnya tiap pagi sih ini, biasanya cuma jalan kaki aja, karena jujur saya punya kaki udah gak kuat tuh kalau buat lari. Terus kedua, emang gak pernah latihan berlari gitu, udah lama gak latihan berlari. Artinya memang jalan kaki gitu. Tapi kalau jalan kaki saya senang eksplor, sembari cari-cari inspirasi gitu. Dan itu lumayan lah, 3-5 kilo lah. Seminggu 2 kali, 3 kali lah gitu lah. Tapi kalau buat lari udah hancur-hancuran sih nggak berani. Tapi ada keinginan untuk lari Pak? Kemarin saya baca literatur, ternyata saya punya paru-paru bukan untuk pelari itu. Walaupun saya pemain basket ya. Walaupun saya pemain basket, tapi saya cerita lagi, ternyata saya bukan pelari gitu. Jadi saya nggak boleh paksain diri untuk
apa ya, bukannya ini ya, saya baca literatur itu benar salah saya nggak tahu ya, gitu. Iya Pak Firman, memang nggak harus berlari sih, terutama ketika karena kan tiap orang kan punya kondisi tertentu ya masing-masing, baik yang misalkan Pak Firman di paru-paru atau teman-teman yang kebanyakan sih di lutut. Kita juga nggak harus paksain lari, makanya sebagai konsekuensinya dengan jalan rutin, let's say minimal 10.000, 5 kilo satu hari, kita bisa lakuin seminggu 3-5 kali, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kita bahas untuk menjaga imunitas, menjaga kesehatan tubuh ya Pak. Beda kalau misalkan kita harus kurus dan sebagainya, itu beda. Tapi kalau kita ngomong jaga imunitas dengan yang Pak Firman lakukan, udah bagus ya. Oh iya, makasih Pak. Jadi nggak perlu lari, nggak apa-apa ya. Yang penting nggak harus lari. Gerak ya. Yang penting ya. Iya. Pak Firman masih basket sampai sebelum COVID atau sampai hari ini? Masih basket. Iya. Cuman untungnya ada ini aja nih di Netflix ada apa? Last Dance-nya Michael Jordan. Jadi jadi nonton ya. Oke, padahal basket itu juga ada walking, ada sprint gitu ya. Pas sprint itu sebenarnya juga luar biasa itu. Saya juga dulu sering basket juga. Saya juga baru tahu ketika mulai fokus ke lari Pak. Seperti saya info dulu, saya juga aktif banget di bulu tangkis. Saya pikir itu sama. Ternyata memang beda antara olahraga yang kardio, yang ini dengan olahraga biasa memang ada perbedaan sih. Iya. Jadi meskipun kita jago basket atau saya jago bulu tangkis, ketika lari pun juga akan beda hasilnya. Beda ya. Lebih ke kardio soalnya lari. Iya. Sudah ada talent tersendiri. Yeah. Oke, Pak Firman, terima kasih sharingnya. Semoga terima kasih Pak Firman. Selalu sehat dan stay healthy. Oke, saya sapa dulu Pak Chandra. Mana ada yang mau share? Pak Chandra ngetik ini, demi ikut kelas Pak Stevi, kostum pun menyesuaikan. Wah, ini enggak. Mesti kita lihat ini. Mesti kita lihat ini. Dan mesti buka mic-nya, kalau enggak kita nggak bisa lihat ini. Silakan Pak Chandra. Pak Chandra. Silakan Pak. Ya, saya pagi Pak Stevi, pagi Pak Dewa, pagi teman-teman. Tapi saya setuju, saya juga main basket gitu loh Pak. Memang saya sama kayak Pak Firman, saya nggak bisa lari karena kayak kelihatannya lari ini kardio yang. Jadi dulu saya kalau main basket ditegur pelatih itu hanya aktif sekali lari ketika pegang bola, artinya pergerakan dengan bola oke. Begitu nggak pegang bola ya malas bergerak gitu loh Pak. Ya karena emang nggak kuat gitu loh. Jadi saya juga experience kalau lari cepat sekali langsung stop. Saya bahkan nggak yakin saya bisa lari terus-menerus sampai cuma ukuran anak kecil 5 kilo tuh belum tentu bisa gitu loh Pak. Pasti berhenti jalan. Jadi jangankan ngomong 10K gitu loh. 5K aja nggak yakin. Tapi kalau sepeda saya kuat lama gitu loh. Maksudnya mau sampai 80 kilo juga bisa. Jadi kenapa ya itu ya Pak Stevi ya? Apakah memang tubuh yang tadi Pak Firman ngomong, saya juga tertarik tuh. Apa desain tubuh kita atau kitanya yang nggak, kenapa nih gitu? Apakah bisa kalau saya boleh share dari pengalaman, benar. Saya sih memang tidak mendalami kedokteran yang masalah itu ya Pak Chandra dan teman-teman. Cuma dari pengalaman saya juga merasa aktif banget berolahraga. Jadi ya bisa basket, terutama bulu tangkis. Ketika saya mulai lari, saya sempat cerita minggu lalu, saya dengan sombongnya pikir gampang karena saya udah bulu tangkis sebegitunya, lari sana lari sini sampai jatuh bangun yang benar-benar bergerak. Kalau Pak Chandra mungkin memang jago di shoot, jadi nggak perlu lari, dapat bola di titik manapun shoot 3 point gitu ya Pak Chandra ya. Jadi ketika saya bulu tangkis coba lari, saya 1 kilo pun juga nggak bisa Pak. Baru saya pikir aduh gampang lah, orang saya sudah ternyata memang beda karena setahu saya dan yang saya lihat ketika kita olahraga kayak basket, bulu tangkis, kita lari, cuman kan banyak stopnya. Lari, ngejar bola stop. Bulu tangkis juga gitu, kejar kok paling nggak sampai 1 menit, udah kita pindah staff dan sebagainya. Jadi ada jeda untuk kita break. Sedangkan kalau lari kan konstan. Nah ini yang semua perlu penyesuaian. Jadi dari awal saya 1 kilo pun juga nggak bisa Pak. Jadi teknik yang saya lakukan run walk seperti yang kita info minggu lalu. Lari, jalan, atau kalau saya dulu bukan lari jalan Pak. Saya coba jalan dulu misalkan 700 meter, kemudian saya lari semampunya. Kita kan cuma dapat 500 meter, ya udah 500 meter, saya jalan lagi pendinginan, saya balik pulang. Besok
saya coba targetin lebih jauh, dari yang larinya 500 jadi 700. Jadi 700 jalan, pemanasan, 700 lari, kemudian 700 pendinginan, pulang. Begitu terus akhirnya kita akan stretch kekuatannya kita untuk semakin lama semakin lebih jauh. Gitu. Cuman Jadi balik dia lagi, harus bertahap ya Pak. pasti Pak, ya harus bertahap. Dan idealnya satu minggu kita cuma boleh naik 10% dari total jarak. Bahkan satu minggu kita cuma 5 kilo. Ke depan kita nggak boleh lebih dari 10%, aja cuma 5,5 kilo. Itu idealnya untuk lebih aman. Balik lagi, tujuannya kita sehat, yang pasti jangan sampai cedera. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Untuk yang lain ada pertanyaan atau ada sharing, silakan. Ditunggu, masih ada waktu lumayan lama ya, jadi Anda bisa sharing. Pak Ilham, selamat pagi. Teman saya mau masuk di waiting room. Oh, udah masuk ya mungkin ya. Pak Ilham, selamat pagi. Ada perlu di sharing, Pak? Iya, terima kasih kesempatannya. Ya, siap. Dari Balikpapan nih. Woi, Balikpapan. Calon ibu kota negara. Ya, pasti kita akan ke sana, Pak. Siap, nanti. siap. Oke. Ya, jadi gini. Ya, gimana Pak Ilham? Saya itu kalau lari bagian paha ya khususnya itu pada permukaan kulit itu terasa kayak ada sumbatan pembuluh darah gitu. Jadi cepat sekali rasa panas gitu ya. Terus gatal-gatal. Nah, makanya apalagi ditambah COVID ini jadi tambah malas kita mau lari. Jadi berapa kali saya coba gitu itu masih terasa di bagian paha itu. Pada bagian kulit ya. Jadi itu gimana itu ya solusinya ya? Itu dirasakan pas lari saja, Pak? Ya, pas lari. Kalau kita jalan normal apa enggak terasa tuh. Tapi kalau udah pas lari itu pada bagian paha itu khususnya tuh bagian kulit tuh terasa gatal gitu. Beda kram ya. Kalau kram kan otot ya di dalam, ini di bagian kulit gitu. Makanya saya juga heran dulu mungkin waktu muda nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, begitu udah separuh baya masuk puber kedua ini mulai tuh yang aneh-aneh muncul. Ya, kira-kira gimana itu solusinya, Pak? Jadi panas dan gatal ya. Ya, kedua paha, Pak ya. Kedua paha itu. Itu lari itu muncul rasanya ketika baru lari atau udah lari berapa lama, Pak? Ya, di atas satu putaran lapangan bola lah mulai muncul tuh. Oke, Pak. Ya. Pak Ilham. Panas dan gatal ya. Terus terang ini saya juga baru dengar sih Pak. Cuman biasanya kalau pemanasannya udah cukup ya Pak ya? Ya, kalau pemanasan sih kita pasti lakukan ya kan. Minimal kan stretching dulu sama jalan dulu kan, nggak langsung kita tembak lari gitu. Betul. Bisa juga apa mungkin gatalnya kena keringat ya Pak? Ya. Alergi mungkin? Kalau keringat tuh kan biasanya kalau kita biang panas itu kan, kalau panas tuh pun biasanya di leher aja kalau pas lagi ke lokasi ke lapangan kan. Tapi kalau di kaki itu kan jarang sekali. Biasanya juga saya lari kan pakai celana panjang juga gitu kan. Gitu. Jadi nggak apa ya. Mungkin bisa dicoba pakai celana pendek Pak, karena kalau mungkin gesekan atau apa jadi panas ya. Karena kalau di bagian luar sebenarnya nggak terlalu ngaruh ke ini ya, ke apa namanya kayak cedera atau apa. Jadi memang ada kayak special case, dari itu alergi atau gatal, karena kan gatal yang dialamin ya, gatal dan panas. Mungkin kalau boleh dicoba pakai yang celana pendek Pak. Celana pendek juga sama juga Pak. Sama juga. Sama juga. Panjang pendek sama itu masalahnya. Makanya apa ya? Jadi kurang nyaman gitu kita kalau lari udah di atas 2 putaran 3 putaran itu. Betul. Apa ada perubahan di kulit, Pak? Enggak juga, kulit biasa aja. Pintol atau merah gitu. Hanya ya pasti warnanya kalau kita lari kan pasti jadi merah kan kulit kita itu ya. Iya. Iya. Mohon maaf kalau itu sih saya nggak bisa kasih info banyak sih Pak. Kalau misalkan mungkin ada ini ya juga perlu dicek ke dokter kulit, mungkin apa alergi atau apa, karena banyak sih kalau di bagian kulit. Iya. Nggak harus lari juga sih Pak ya. Kalau memang nggak nyaman, apalagi bisa jalan cukup panjang, nggak masalah sih Pak. Iya.
Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Ilham. Pak Ya, Ilham. semoga ya terjawab ya. Oke, saya lanjut lagi baca chatnya dari Ibu Evi. Ada Pagi Bu Pak. Evi. Ya, mau tanya untuk pemula amannya berapa lama ya Pak untuk lari atau lari sambil jalan? Sebenarnya untuk pemula nggak ada target, kita sesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing. Idealnya sih kalau saya bilang kita coba jalan dulu sekitar 500-700 meter, kemudian kita mulai jogging. Nah, tubuh kita akan mulai menyesuaikan. Idealnya sih memang di 30 menit sampai 1 jam kita berolahraga. Cuman boleh, tadi tanya apakah boleh lari sambil jalan, boleh. Itu yang minggu lalu kita bahas, ada run walk. Jadi boleh jalan, lari, kita capek, jalan lagi, lari lagi. Cuman kalau saya pribadi lebih suka yang tadi saya bilang, ketika kita memang niat untuk lari, jadi jalan, paksain lari sejauh mungkin, kemudian jalan lagi, selesai. Karena mindset itu penting sih Pak. Ketika kita merasa, oh kita boleh jalan lari, sebentar aja kita akan jalan. Terus lari sebentar lagi capek, oh kita boleh jalan. Nah, itu goalnya cukup beda-beda. Kalau kita cuma mau ngejar 60 menit, untuk run walk boleh banget. Tapi kalau kita ngomong untuk lari yang mau memperpanjang jarak kita lari, misalkan sekarang 1K, kepingin goalnya kita 5K, nah mungkin ini agak kurang pas karena mindset kita selalu bilang, oh boleh kok jalan. Jadi balik lagi tergantung goalnya ya untuk Bu Evi. Tapi untuk di awal lari sambil jalan boleh banget. Oke. Bebas ya, bebas tadi ya. Maksudnya bebas, iya. Lari sekuatnya kemudian jalan gitu. Yang penting iya. Yang penting jarak tempuh. Waktu mulai jangan kepikiran dulu, ntar nggak mulai udah jalan aja ketika mau lari, jogging, kemudian capek jalan lagi nggak masalah. Jadi jangan kita bikin ribet sendiri sih ya, nggak ada aturan. Iya, nggak ada aturan ya. Kalau ada aturan pusing juga ya Pak ya. Betul Pak. Lari 15 meter atau jalan 10 meter. Tapi yang jelas konsisten aja ya. Jadi kalau pemula yang satu kemarin beberapa edisi lalu kan mesti harus rutin. Jadi jangan sampai Senin lari, Selasa lari, Rabu libur, Kamis libur, Jumat lari, jalan gitu ya Pak ya. Ya, usahakan tetap konsisten. Ada satu mindset yang saya pakai juga sih buat teman-teman supaya kita nggak gampang menyerah kita udah lari atau jalan. Pikirnya gini, masa kita udah pakai outfit lari, cuman jalan atau lari 10 menit, rugi ntar cuci-cucinya. Jadi kita panjangin lagi. Biar nggak rugi cuci-cuci maksudnya. Jadi banyak ya trik-trik atau motivasi biar nggak biar nggak menyerah ya. Apalagi untuk pemula biasanya tantangannya lebih banyak ya. Kalau itu udah dilakukan selama mungkin let's say lebih dari 21 hari, pasti ada yang kurang kalau belum lari gitu ya. Betul Pak, otomatis itu nanti. Teman-teman yang suka musik juga bisa sambil dengerin musik ya. Tapi hati-hati kalau larinya di komplek yang aman. Itu juga bikin kita nggak sadar. Jadi ketika kita ngeliat jam, nggak kerasa udah 2 kilo kayak gitu. Nah ini menarik ini, kalau pakai musik itu biasanya kan agak terfokus dengan musik juga ya, maksudnya fokusnya agak pecah gitu ya. Jadi betul. Kalian saya tanya ini, bagaimana triknya Pak ya, tipsnya untuk memakai sambil mendengarkan musik sambil lari di the new normal nanti Pak? Boleh sih Pak. Kalau kita bilang headsetnya, jadi balik lagi ke tipe headset untuk pelari itu memang kita pakainya yang nggak kedap. Justru seharusnya kita nggak boleh pakai yang kedap, terutama kalau kita lari di jalan raya karena bahaya. Jadi kita pakai ada yang headset khusus lari itu cuma ditempel di gendang sini di depan, di Pak. luar, ya. Jadi kita masih dengar ya. Banyak. Ya. Betul. Jangan pilih yang kedap, apalagi noise cancellation bahaya banget. Jadi pilih yang biasa. Memang khusus untuk sport, dia waterproof juga, kena keringat nggak apa-apa. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Kemudian pilih musik yang sesuai, terutama yang beatnya agak kencang, itu macu kita untuk lari. Dan itu seringnya bikin nggak kerasa. Tiba-tiba, udah 2 kilo. Itu kalau kita pakai musik. Oh, udah 10 lagu gitu ya. Betul. Nggak kerasa ya. Juga rute yang baru biasanya juga bikin kita nggak kerasa, Pak. Karena kalau kita tahu, nanti bisa kesini, udah main semua dari mindset sih. Ketika ada rute baru, ini bagus ya, nah itu nggak akan kerasa. Dan kalau pakai musik, boleh nyanyi juga nggak sih, Pak?
Boleh, Harganya asal boleh. temannya nggak ngacir ya Pak. Karena pasti beda nada ya. Oke, oke baik. Saya sapa-sapa dulu nih. Ada Pak Bravo Tangga. Selamat pagi Pak Bravo. Terima kasih sudah bergabung. Pak Suselo, Pak Justinus Popang, Ibu Anastasia. Ini yang saya lihat di papan saya Pak ya. Ibu Anastasia Jessica juga buat Ibu Indri. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Ada yang mungkin bisa di-sharing? Mungkin Bu Indri, nggak tahu ini Bu Indri yang mana. Kalau Pak Bravo, selamat pagi Pak Bravo, bisa sharing Pak? Sudah lari pagi hari ini? Oh tidak, belum ada respon. Oke. Baik, Pak Stevi, sambil nunggu teman-teman untuk bisa bertanya, tadi disampaikan bahwa untuk imunitas sedang itu kan 30 menit sampai 1 jam ya Pak ya? Iya. Ya, yang itu yang aman, standar aman kalau kita bisa meningkatkan imunitas kita itu bisa aman lah ya di saat pandemi ini gitu ya. Nah bagi teman-teman yang ini kalau kita flashback ya, bagi teman-teman yang dulu memang lari kayak Pak Stevi gitu kan, lari setiap hari terus COVID, begitu COVID diumumin PSBB segala macam kan otomatis kan agak berkurang ini Pak, ya kan. Kemudian kita bertahap berdamai dengan situasi, kemudian ya Pak Stevi di Bali sudah aman bisa keluar lagi. Nah ini dari kurva yang dulu sering kemudian turun, kemudian mau naik lagi ini perlu adaptasi nggak sih Pak? Iya sih Pak, terutama kemarin juga awal-awal kan kita vakum, benar-benar nggak boleh keluar, agak susah, apalagi kalau nggak cukup lebar rumahnya untuk kita lari, pasti perlu adaptasi. Jadi cuman ketika kita yang sebelumnya udah lari, adaptasinya nggak akan terlalu ramah. Jadi kan misalkan saya mau balik ke 5K itu nggak akan lama karena istilahnya basicnya udah pernah gitu. Tapi tetap ketika kita mulai lagi, kita mau cari 1 kilo, 3 kilo, itu perlu penyesuaian lagi. Dan kan sekarang kita bukan cari pace ya atau cepet-cepetan. Jadi kita jogging pace 7, pace 8 masih aman. Tapi ketika balik happy, seger lagi gitu kayaknya Pak. Dia bisa olahraga lagi. Lebih cepat ya. Jadi adaptasinya nggak terlalu ini ya. Betul. Oke, baik. Salah satu solusi untuk the new normal itu seperti yang Pak Stevi pimpin ya, perusahaan virtual 99 Virtual Race ini salah satu solusi juga ya, di mana untuk solusi ya, bagaimana lari sih di new normal ini ya. Di situasi yang kemarin pun sebelum COVID juga 99 VR ini juga mengakomodasi teman-teman yang lari tapi nggak perlu yang bisa memanage waktu dan tempat sendiri ya Pak ya. Betul, ini betul. Bisa ceritakan dulu sekilas nih Pak untuk di akhir-akhir perjumpaan kita di seminar online pagi hari ini Pak. Iya. Jadi memang nanti Virtual Race kita bikin sebagai motivasi karena baik lagi saya dan teman-teman awalnya itu ketika mau mulai lari itu butuh motivasi yang kuat banget. Jadi kita harus tentuin goalnya kita mau apa, itu kita akan lebih gampang untuk melakukan. Kalau enggak, malesnya bisa ampun-ampun. Nah, 99 Virtual Race ini salah satu motivasi di mana banyak event di dalamnya, termasuk teman-teman ketika baru mulai lari, coba nanti kalau udah mulai umum atau bisa lewat VR, coba join race, itu akan beda feel-nya dan kita lebih ke dapat euforianya, kita jadi lebih ketagihan dan otomatis kita olahraga, termasuk kita persiapan untuk race itu dan goalnya kita kan ke sana. Jadi itu salah satu buat motivasi teman-teman untuk join race, terutama kondisi sekarang semua race offline dibatalkan, ditunda entah sampai kapan. Nah, teman-teman yang udah biasa lari dan butuh motivasi, termasuk saya sendiri masih, itu kita join race-nya lewat virtual. Teman-teman bisa join di 99 Virtual, ada beberapa race yang kita lagi open. Iya, yang Hari Pancasila masih open Mbak ya? Pancasila masih ya? Masih open. Ya. Jadi masih banyak event-event dari 99 VR yang akan digelar ya Pak ya? Meskipun di situasi yang saat ini masih bisa menyesuaikan ya untuk para peserta. Oke. Justru untuk 99 VR momennya cukup bagus sih Pak. Karena balik lagi mereka butuh race, sedangkan race konvensional ditiadakan, jadi mereka join-nya ke virtual run semua.
Dan kalau menyelesaikan juga dapat medal kan. Betul. Jadi sama ya, tapi ini kayak virtual ya. Betul. Bedanya cuman kelebihannya gini, teman-teman fleksibel waktunya, bisa melakukan di lokasinya masing-masing. Time-nya juga bebas, bisa pagi, siang, malam bebas. Rules-nya kurang lebih sama, jadi ada beberapa kategori yang kita adakan, misalkan yang Pancasilaan kita bikin 21 kilo, itu dalam 3 minggu, 21 hari. Jadi kalau di rata-rata teman-teman cuma butuh 1 kilo aja untuk motivasi. Bisa misalkan hari ini nggak lari, oke, besok istilahnya apa ya, bisa dicicil. Jadi itu yang sengaja kita bikin multiple run untuk tetap orang-orang termotivasi dalam hal mengumpulkan jarak supaya finish. Ketika finish, real medalnya sama dengan medal race umum, kita akan kirimkan ke lokasi masing-masing. Jadi virtual run sepertinya memang pas banget di situasi pandemi kayak sekarang gini. Iya, dan the new normal Pak ya. Karena kalau konvensional, kalau the new normal pun kerumunan massa. Betul. Kemarin saya juga sempat meeting sama beberapa teman Pak Dewa. Nanti ketika race umum diberlakukan dengan protokol kesehatan, gimana caranya batasin ratusan ribuan orang dengan jarak 10 meter ya? Gimana yang mau finish duluan seperti itu? Jadi karena lebih ke virtualan semua. Iya. Apa mungkin startnya satu-satu kan juga lucu juga ya. Oke, baik Pak Stevi, nggak terasa kita waktunya udah habis Pak Stevi untuk pagi hari ini, menarik sekali. Terima kasih atas pencerahannya, bagaimana kita tetap berolahraga lari di situasi pandemi dan the new normal nanti ya, kita pelan-pelan ke new normal ya. Banyak tips tadi yang sudah disampaikan Pak Stevi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Stevi. Dewa, saya ada satu statement sama mau closing. Boleh ya Pak, sekaligus ini motivasi saya pikir bagus buat teman-teman. Jadi memang ini saya kutip dari salah seorang pelari yang kemarin juga cukup ramai dibicarakan di sosmed, namanya Pak Edward Suhadi, kalau teman-teman tahu. Jadi ceritanya gini, Pak Edward ini kebetulan memiliki kondisi tubuh yang sedikit overweight. Kemudian dia memiliki istri yang sangat aktif banget, dia suka berkeringat, olahraga, yoga, lari, dan sebagainya. Sampai suatu ketika istrinya ini patah tulang kaki, Pak, sehingga harus digips 2 bulan. Jadi dia merasakan gimana istrinya biasanya olahraga, gara-gara sakit, dan itu hanya patah tulang yang harus digips, dia berhenti aktivitas berolahraga. Sampai akhirnya dia ikut tergerak. Baru dia mulai treadmill. Nah, statement yang dia keluarkan menurut saya cukup bagus, saya kutip. Jadi, olahraga bukan hukuman atas apa yang kita makan. Jadi saya ulang, olahraga itu bukan hukuman atas apa yang kita makan, tapi sebuah reward atau perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Jadi ini kalau saya bagus banget, saya ulang ya, olahraga itu bukan sebagai hukuman atas kita makan karena kita takut sakit dan sebagainya, tapi sebuah perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Jadi kita boleh bersyukur selama kita sekarang sehat, cara menjaganya yaitu dengan olahraga. Ketika kita sakit, jangankan olahraga, kita bangun aja mungkin udah susah. Nah, semoga ini bisa termotivasi untuk teman-teman semua supaya tetap hidup sehat. Terima kasih Pak Stevi. Closingnya luar biasa dari Pak Edward Suhadi ya. Semoga ini semakin memotivasi kita ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Stevi atas pencerahannya. Terima kasih Pak Dewa. Bapak Ibu semuanya, sahabat pembelajar, sampai ketemu lagi minggu depan.